Paulus berani mengatakan Yesus terkutuk dan menjadi kutuk, dan kenapa di lain kalimat ya, Paulus berani mengatakan Yesus Tuhan. Nah, Anda tidak menjawab, tetapi kita coba tanyakan ke Yesus ya. Tanyakan ke Paulus, karena ini pernyataan Paulus, artinya kita harus tanyakan kepada orangnya langsung. Nah, menurut Paulus, kenapa Paulus berani mengatakan Yesus terkutuk dan berani mengatakan Yesus Tuhan? Kita jawabannya menurut Paulus lagi. 1 Korintus 12 ayat 3. Ya, izin ya. Menurut Paulus ini Paulus juga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Nah, tidak ada orang yang berani mengatakan Yesus terkutuk. Tidak ada seorang pun, Paulus bilang. Ya kan? Makanya orang Kristen berani gak mengatakan Yesus terkutuk? Tidak berani. Tapi Paulus berani. Dan tidak ada seorang pun, dia bilang, yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, menurut Paulus. Nah, kan begitu. Selain Roh Kudus. Nah, berarti Paulus ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Betul. Jadi kalau kita meminta jawaban, bukan jawaban saya pribadi, jawaban orang atau perorangan, dia akan berbeda-beda. Makanya kita akan bertanya kepada sosok orang yang berani mengatakan itu. Tadi Paulus berani mengatakan Yesus menjadi kutuk dan terkutuk. Paulus berani Yesus adalah Tuhan. Kenapa alasan? Tanya Paulus bilang tidak ada seorang pun yang berani mengatakan, dibenarkan mengatakan terkutuklah Yesus, dan berani mengatakan dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Berarti Paulus ini Roh Kudus. Seperti itu, Bang. Luar biasa kan Paulus? Hebat Paulus nih, Bang. Lanjutkan. Silakan ditanggapi. Makasih pengetahuannya. Mute-nya, Bang. Kemit itu. Assalamualaikum Ustaz Hanafi. Assalamualaikum Ustaz Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ada Ustadz. Masya Allah dokter, ada Ustadz Hanafi. Masya Allah. Nyamuk dokter lanjut. Itu gimana Bang Fransius? Apakah mau disanggah? Silakan. Yang mana Bu? Yang tadi kan udah aku jelaskan tadi dari awal. Itu mungkin Paulus dulu belum percaya kepada Tuhan. Pas dia Oh, Paulus yang masih jadi berandalan mungkin katanya Pak Ajaran Kasih belum percaya Tuhan. Saya lagi makan, lanjut buru-buru, maaf. Yesus ini adalah Tuhan. Jadi setelah disalib, dia untuk menebus dosa manusia. Yesus ini kan bangkit kembali dari kematian. Oke, sudah ya. Jadi kembali ke ayat tadi. Kalau saya tanya teman-teman Kristen ini kan tadi berbeda-beda, tetapi saya tekankan bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Paulus. Karena Roh Kudus ini adalah Paulus nih. Betul Pak ya? Ini menurut Paulus. Itu kan Alkitabiah yang betul. dibahas oleh Ajaran Kasih itu. Oke. Bahasa kan Alkitabiah itu berdasarkan Babeliah lah. Alkitabiah. Babel. Oke, sudah terjawab Pak Franciscus ya. Jadi Roh Kudus ini di sini kan baptislah mereka dalam nama. Makanya kita tanya namanya siapa? Nama Bapak siapa? Nama anak nih orang bilang Yesus. Nama Roh Kudus saya bilang Roh Allah. Padahal nama Roh Kudus ini adalah Paulus. Ya karena dia yang salah seorang yang paling berani mengatakan Yesus terkutuk dan Yesus adalah Tuhan. Nah sekarang kita kalau Yesus anak ini pasti Yesus lah, kita udah tahu. Nah Bapak siapa? Bang Franciscus silahkan. Kalau Bapak anak kan udah aku bilang tadi Pak, ini satu Tuhan. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini udah Tuhan satu. Baik, kita pakai Bible ya, Oke ya. Sebentar, pakai Bible aja, pakai enak ya. Bapak nih siapa? Nah, kita cek ya, Bapak siapa. Menurut
Yesus, Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, Yesus mengatakan, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti Dia dengan aku berbeda. Bapa dengan Dia berbeda, bukan satu. Ya, betul, jelas. Oke, betul ya. Oke, pasti betul lah, saya tidak pernah salah ya. Kemudian kita lihat. Kita lihat di sini. Bapak ini siapa? Kita cek ya. Nah, Bapak ini siapa? Masih kita uji. Tadi Roh Kudus sudah dapat ya, Paulus. Nah, kita cek. Sebentar. Ya. Oke, sebentar ya. Kita selesaikan dulu ya. Jadi siapa Bapak ini? Karena baptislah dalam nama. Berarti ada namanya. Mbak Fransiskus, kan begitu. Nah, seperti gitu. Yohanes 14 ayat 11. Saya coba ya. Ayat dengan ayat itu tidak boleh kontradiksi. Ya, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, dan setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Bapa di dalam aku. Yesus bilang begitu. Ya, betul. Oke, betul ya. Kemudian kita tanya nih, siapa Bapa yang di dalam Yesus? Nah, kita cari jawabannya. Menurut pengakuan, salah satu orang yang mengaku Bapa di dalam Yesus ini siapa? Siapa Bapa di dalam aku? Ada jawabannya di 1 Korintus 4:15. Menurut Paulus lagi. Menurut Paulus, akulah yang dalam Yesus Kristus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Akulah yang di dalam Yesus Kristus. Paulus lagi. Terjawab ya? Terjawab. Akulah, Paulus bilang, akulah yang dalam Kristus Yesus yang telah menjadi Bapakmu. Oke ya, jadi jelas ya di sini bahwa bahwa di ayat ini Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi baptislah kalian ini, kalau membaptis pakai nama. Baptislah mereka dalam nama Paulus, Yesus, dan Paulus. Nah, Paulusnya 2 kali. Harus 2 kali karena Paulus ini lebih hebat gitu dari Yesus, seperti itu, Bang. Silakan ditanggapi dulu, Bang. Mungkin kepanjangan. Sebelum ditanggepin gue lama-lama jadi kesel sama si Ulus. Siapa sih ini Ulus nih? Sos, izin saya mau makan dulu ya, gantian. Ya, lanjut. Ini yang Iwan Australia Pilah ya, ini menang Komal poin. Klap Klip agak goyang. Bantu ditep-tep saudaraku semuanya, Ya. tep-tep layar ya Iwan Pilah biar tidak rungkat. Silakan Bang Fransius ditanggapi, silakan. Aku aja cuma Nasrani sini. Kristen. Iya. Tapi tenang, kalau ada yang menyerang Pak Fransius, saya tendang. Jadi intinya apa? Intinya Anda tetap berdialog dengan satu orang gitu. Yang Kristen saya aja cuman, atau ada yang lain? Ini Bang Jai mualaf baru seminggu, Ahizul mualaf, Ahiperi mualaf gitu. Bang Jai Ya. tanggapi dulu biar aku pahami juga ya. Oke. Pahami Ya, tolong Bang Jai. Jelaskan Jadi tolong menurut, Bang Jai. jadi gini Bang, kalau saya kemarin itu belajar itu sama Cak Abang ini, sama banget Cak Abang ini. Jadi saya catat poin-poinnya, bacalah Bible itu Bang, karena musuh kita itu sebenarnya Bible itu, bukan orang lain. Kita kan dari kecil, kau harus Cak ini, jangan dikatakan Cak itu. Kenapa aku jadi bersahadat? Karena udah jelas Bang, 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengaku ada Yesus Kristus dalam dirinya, maka harus hidup sama seperti Yesus. Aku nggak mau Bang hidup seperti Paulus. Karena gini, Yesus Kristus yang minggu lalu saya imani, itu ternyata berbeda Bang, dengan Yesus Kristus anaknya Maria. Yakin Bang, itu berbeda, sangat berbeda. Yesus Kristus yang kita imani itu adalah salah satu roh atau roh yang datang ke Paulus Bang. Itu di Pulau Patmos itu nah Bang, yang akhirnya dia dapat membuat 13 buku. Coba doktrinnya dihilangkan dulu memang Bang.
Cah itu bang. Jadi aku kemarin tuh udah bawa bang. Abang mungkin nggak bawa data ya tadi. Banyak yang udah aku bawa bang. Dari mulai Roma 14:9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati dan orang-orang hidup. Nggak ada loh orang yang bisa seperti itu. Tapi dibalik lagi bang dikaji, yang menulis Roma itu siapa? Begitu. Jadi oknum berbeda bang, ada 2 Yesus di situ. Ada Yesus yang memang asli anak Maria, yang menurut Islam itu diselamatkan, karena nggak mungkin bang, Tuhan Sang Maha Pencipta itu tega melihat hambanya, apalagi dia nabinya, itu mati terkutuk bang, nggak akan mungkin. Itu yang poin yang telah saya sadat, saya akhirnya membuka, oh iya ya, berarti selama ini saya menyembah Tuhan buatan. Artinya Tuhan buatan siapa? Buatan si Paulus. Paulus. Gitu, bang. Jadi abang coba dipakai dulu, ditinggalkan dulu Bibelnya, dibawa dulu akalnya, jangan menggunakan Islam dulu. Kalau saya nggak akan menanya tentang Islam, kayak kapan hari itu saya nggak tanya sekalipun sedikit pun tidak tanya tentang Islam, nggak usah, karena kita nol tentang Islam. Kenapa? Kalau kita cari kebenaran, kita harus kupas dulu kitab kita sendiri. Bahkan ada Bible ini saya, terbitan lama juga ada, terbitan baru juga ada, catat poin-poinnya tuh udah ada semuanya. Tapi memang musuh kita adalah Bible itu sendiri. Coba abang baca, teliti, dan perhatikan, resapi, pasti abang akan ketemu. Baik itu Yohanes 10:30, terus ada Matius 28:18, semuanya itu bang akan dibantah Yesus. Di Yohanes 12:29 yang berbunyi, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri itu bang. Nah jadinya harus dibuka wawasan cakrawala berpikir kita. Kita kan manusia bang ya. Jadi milih baju aja kita milih ya. Nggak mungkin kita udah gede pakai baju anak TK, itu nggak mungkin. Jadi apalagi memilih agama, kita kalau bisa jangan mati dalam keadaan yang tidak baik gitu bang ya. Tapi ya nggak apa-apa sih bang, itu kan pilihan ya. Saya sih nggak mau dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nyahlah daripadaku. Saya nggak mau bang, begitu. Masya Allah. Subhanallah, Masya Allah. Luar biasa ya. Iwan Pilah dikencengkan tap-tap layarnya saudaraku semuanya ya. Bantu tap-tap layar biar kuat komandan. Silakan. Tep layar teman-teman. Oke, Bang Perciskus, tadi pertanyaannya udah dijawab ya. Jadi kita tadi ada pertanyaan dari Ustadz Hanafi ya, bukan saya lebih pintar, tapi Ustadz Hanafi udah ini, cuman Ustadz Hanafi ingin ngetes saya ini. Siapa Paulus ini? Nah, kita harus uji ya. Tadi sudah terjawab ya, baptislah mereka dalam nama Paulus, Yesus dan Paulus. Nah, kita coba cek lagi ya. Tadi mengatakan di sini ya, izin ya, Bapa di dalam aku. Siapa Bapa? Menurut Paulus, akulah yang dalam Yesus Kristus yang telah menjadi Bapamu. Nah, kenapa Paulus mengklaim dia adalah Bapa yang ada di dalam Yesus? Sedangkan Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, tetapi adalah menurut kehendak dia. Berarti kehendak Paulus, menurut Paulus kan, menurut Paulus. Nah kenapa? Karena di sini Paulus juga mengklaim, karena apa? Kalian Kristen selalu memakai kalimat-kalimat atau dikatakan pernyataan-pernyataan Paulus dalam beriman. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Karena itu pernyataan Paulus. Nah, karena Paulus mengklaim di Filemon 1 nomor 18. Ini pengklaimnya Paulus juga. Karena itu dia bilang, yang di dalam Yesus ini ya, karena itu sekalipun di dalam Kristus. Nah, dia mengaku di dalam Kristus. Aku, dia bilang, mempunyai kebebasan yang penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Paulus ini punya kuasa luar biasa. Ini aku Paulus ya. Paulus berkata, karena itu sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Makanya kalian tunduk kepada Paulus. Paulus bilang tidak boleh bersunat. Kan boleh gitu. Tidak puasa, tidak sujud, tidak. Kenapa? Karena ikut Paulus. Sedangkan Yesus adalah tunduk kepada hukum Taurat. Dia disunat, dia berpuasa, dia sujud, dan segala macam dia itu. Dia dekat dengan Tuhan Bapaknya. Nah Paulus, dia bilang, aku yang di dalam Yesus. Mempunyai kebebasan. Kenapa tujuannya? Kita harus tanya. Kenapa Paulus berani mengatakan demikian dan kalian mengimani Paulus?
Karena apa? Kalian di dalam Kristen akan dihilangkan hikmat, kearipannya. Maka dalam Kristen tidak punya kearifan, hikmat tidak punya. Karena dia apa? Kalau Yesus berkatakan satu-satunya Tuhan yang benar ini adalah Allah. Yesus bilang begitu. Dan aku adalah utusan. Kalian balik, kalian tidak punya hikmat, tidak punya kearifan. Kalian balik. Yesus mengaku utusan, kalian rubah jadi Tuhan. Karena mengikuti Paulus. Bapak ini siapa? Bapak ini adalah generic name, bukan Tuhan. Ada yang bilang Tuhan juga, tapi ya adalah generic name katanya. Bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang benar adalah Yesus. Nah ini dibalik. Padahal di Yohanes 17 ayat 3, Yesus mengatakan hidup yang kekal ini adalah mengenal satu-satunya. Satu-satunya dia bilang. Tidak ada dua. Tidak ada Putra, Roh Kudus, tidak ada. Satu-satunya Allah Tuhan yang benar. Dan Kau Yesus adalah utusan. Dia bilang begitu menurut Yesus. Nah dibalik oleh Paulus, karena kalian ini harus menyembah Tuhan Yesus. Karena apa? Hikmat dan kearifan kalian sudah dihilangkan oleh Paulus. Nah ini lihat pakai ini. Menurut Paulus juga nih ya. 1 Korintus 1 ayat 19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat. Gak punya hikmat lagi kalian. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat dan kearifan orang-orang yang bijak akan kulenyapkan. Luar biasa Paulus. Nggak nyambung semua kalau ngomong. Aduh, udah benar. Ngeri kan kalau Paulus sudah begitu. Makanya kalian tidak punya hikmat lagi. Hikmat ini adalah kebijakan, kearifan itu ada cara berpikir, cara berlogika gitu kan, cara akal kita punya akal kita gunakan dengan maksimal. Gimana nih? Ini hikmat-hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalian sudah tertutup. Tuhan, kalian baca Tuhan. Di pintu ada tulisan dilarang masuk, kalian masuk. Itu tidak berhikmat. Ini karena kalian sudah diambil hikmat itu dibinasakan oleh Paulus. Karena Paulus ini adalah orang luar biasa ya. Kemudian kita sedikit lagi. Dalam pernyataannya Paulus ya, kenapa Paulus mengatakan demikian? Agar apa? Agar apa? Hikmat kalian dihilangkan, kearifan dihilangkan. Agar apa? Di Ibrani 6 ayat 1 nih, Paulus juga ya. Sebab Paulus bilang, kalian sudah tidak mengikuti Yesus lagi, tapi mengikuti Paulus. Karena kalian mengikuti ini, Ibrani 6 ayat 1. Sebab marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Ini tinggalkan dia bilang. Apakah kalian tadi menyembah Allah atau Tuhan yang benar? Menurut Yesus adalah menyembah Allah, sembahlah Allah. Kan gitu, sembahlah Allah. Kalian tidak menyembah Yesus. Nah ini karena apa tadi hikmat kalian tidak ada. Dan kalian karena mengikuti pernyataan Paulus. Di sini lihat. Janganlah, Paulus bilang nih ya, kita meletakkan lagi dasar-dasar pertobatan. Oh tidak lagi bertobat kalian, penting beriman kepada Yesus diselamatkan. Tidak boleh nih. Paulus bilang tinggalkan dasar-dasar pertobatan dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan dasar kepercayaan kepada Allah. Tidak lagi percaya kepada Allah, tidak perlu lagi. Harus percaya Yesus Tuhan. Nah ini karena kalian mengikuti Paulus. Makanya Paulus pelan-pelan mendoktrin kalian, menyiksa kalian dengan pemikiran-pemikiran sesatnya. Wow, tidak usah percaya lagi ajaran Yesus. Ini tinggalkan asas-asas pertama ajaran Yesus. Tinggalkan. Kalau sudah meninggalkan ajaran Yesus pasti tersesat. Nah kalian tersesat karena kalian mengikuti ajaran Paulus. Dan kalian tidak lagi percaya kepada Allah. Tuhannya Yesus. Tinggalkan dia bilang. Karena apa? Paulus mengatakan harus meninggalkan ajaran-ajaran Yesus dan tidak lagi percaya kepada Allah sebagai sembahan. Tidak. Kenapa? Karena dijawab juga oleh Paulus di sini. Galatia 5:5 ayat 1. Agar apa kalian ini tidak percaya kepada Yesus sebagai utusan tetapi sebagai Tuhan dan tidak percaya kepada Allah adalah Tuhan satu-satunya. Karena apa? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, dia bilang. Biar merdeka kalian. Tidak puasa, tidak bersunat, tidak apapun. Apa yang dilakukan Yesus itu udah merdeka kalian.
Dia bilang, sebab kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Nah, perhambaan ini kepada siapa? Kepada Allah. Harus merdeka kalian dari perhambaan dan merdeka dari ajaran Kristus. Ini yang diharapkan oleh Paulus. Makanya sekalian, sampai sekarang kalian sudah bukan pengikut Yesus lagi, tetapi anti Kristus, anti Yesus. Yang Yesus lakukan, kalian tidak lakukan. Kalian harus menghamba kepada Allah, kepada Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus. Kalian tidak lagi. Karena apa? Kalian sudah dimerdekakan oleh Paulus. Itu tujuan Paulus. Nah, siapa Paulus? Nanti kita lanjut. Silahkan. Masya Allah. Luar biasa, mencerahkan ini. Iya, tanpa perpuluhan, tanpa persembahan kasih. Wah, luar biasa. Silakan Pak Fransius ditanggapi dulu ya. Jangan ada yang motong. Silakan Pak Fransius ditanggapi. Buka mute-nya Pak. Pak Fransiskus sebelum dijawab, tadi saya akan jawab kalimat Pak Fransiskus mengenai kenapa ya kok Kristen tidak sendiri gitu. Saya akan jawab secara logika. Ini ada dokter sebetulnya. Dokter, saya boleh tanya dong teman-teman yang di bawah, kalau ada orang yang nggak waras, kira-kira yang megang 1 atau 2 orang atau banyak? Ayo Pak Dokter, ayo. Ada orang nih stres gitu, dia ngamuk-ngamuk gitu loh. Harusnya Ya. banyak. Harus banyak ya. Nah, itu Franciscus. Jadi ketika ada orang Kristen biasanya di Komal Abuya Strong, itu khawatir dia berontak, maka kita banyak, cukup 1 orang dulu. Tapi kalau emang ada yang di bawah pengikut Paulus mau naik, saya turun. Tinggal ngomong, saya mau naik Satanavi, saya pengikut Paulus, saya turun. Biar nanti lebih banyak yang megang. Gak apa-apa gitu. Keren emang ini Ustadz kita ini. Silakan Pak Fransis, saya besarkan ya Anda, silakan ditanggapi Pak. Silakan dibuka mute-nya, dibuka. Pingsan kan? Pingsan. Susah ini. Pak, dibuka mute-nya. Sadarlah Bang. Ayo Bang, sadarlah Bang. Innahum min bani kutsluq kulluhum majnun. Oleng. Bahaya ini oleng, udah oleng ini bahaya. Silakan Pak, buka mute-nya. Wah, pingsan pula ini. Silakan buka. Berat sih Pak, ajaran kasih pembahasan berat ya, pingsan. Ada tappingan yang bagus kita simak teman-teman yang menyaksikan hari ini, hampir 9 triliun orang yang nonton. Ya Tuhan, masih sibuk ngurusin Kristen. Lihat bencana yang terjadi di Indonesia ini. Lebih bahaya lagi, bahaya tauhid yang kira-kira datang di Indonesia, harus nyembah anak manusia, harus nyembah kodok, harus nyembah binatang, harus nyembah makhluk, harus nyembah gunung, harus nyembah pohon. Itu yang lebih bahaya lagi, bencana tauhid dan akidah yang ada di Indonesia yang harus kita benarkan kawan. Daripada kau membahas masalah bencana bumi, bencana alam, itu hanya mati dirimu. Dan mungkin kalau kau beriman kepada yang benar kau masuk surga. Tapi kalau sudah bencana akidah, bencana tauhid, dia bukan hanya menghancurkanmu dunia, tapi juga menghancurkanmu ke dalam akhirat, kawan. Lanjut. Pengalaman saya waktu tsunami di Aceh itu, saya lihat sendiri dalam bencana yang segitu parah, betapa ada bencana besar lainnya, yaitu ketika datangnya orang-orang misionaris yang mengajarkan Kristen, ngajak anak-anak yang tidak ada bapak, tidak ada ibu, nyanyi-nyanyi. Itu kami jemput di Melabuh itu. Tanya Saiful adik saya itu. Kami jemput anak-anak itu di Melabuh. Jadi dikumpulin mereka di satu tempat. Dikasih makan, dikasih semua anak-anak yang nggak ada orang tua itu. Tapi nggak diajarin Kristen, tapi nyanyi-nyanyi Kristen. Nggak disuruh masuk Kristen, tapi nyanyi-nyanyi Kristen anak-anak itu. Nah, jadi ketika kami datang udah nyanyi-nyanyi Kristen itu. Kami ambil itu. Ribut-ributan besar-besaran itu. Tanya Saiful lah. Iya, Pak Dokter, memang mereka tidak akan berhenti terus-terusan menggempur umat Islam supaya akidah kita itu
berantakan. Sehingga mereka memerangi kita itu bukan dengan fisik sekarang, tapi dengan mental, dengan pergaulan, dengan pakaian, dengan makanan. Itu mereka memerangi kita dari itu gitu. Sehingga kita lihatlah muslim-muslim kan, makanannya atau pakaiannya atau pergaulannya udah ke barat-baratan, alhamdulillah. Tapi ini ada ada tamu kita ini, Pak Nuil dari Kristen yang santun, tetapi ngeyel, tapi memang kalau nggak ngeyel nggak oten gitu. Pak Noel, selamat pagi Pak Noel. Apa? Kita pegang rame-rame, Pak Noel, selamat pagi Pak Noel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Noel. Pak Noel ini Protestan atau Katolik? Lupa lagi saya. Pantai Costa. Oh, Pantai Costa. Karena memang ada Pak Dokter data-data pasien saya termasuk Pak Noel, tapi kadang saya lupa dari denom apa itu, kadang lupa, tapi nama-namanya sudah tertulis sehingga saya pasti ingat dengan pasien-pasien saya. Silakan Pak Noel, ada yang mau disampaikan atau mau dipertanyakan, silakan Pak Noel. Atau mau menanggapi, Anda barangkali menyimak dari tadi Pak Ajaran Kasih sudah mencerdaskan Kristen-Kristen yang ada di bawah ataupun yang di atas. Barangkali ingin menanggapi, silakan Pak Noel. Ya, saya curiga itu si Paulus itu dulu muslim jadi murtad kali ya. Nah, soalan baru ini, Paulus muslim katanya. Bahaya ini. Wah, kacau ini Pak Ajaran Kasih, gimana katanya? Dulu saya curiga katanya Paulus ini muslim. Bahaya. Aduh Ustaz Hanafi ada. Ustaz Abuya sama Bang Noel pernah kita ngobrol. Tapi emang luar biasa Bang Noel ini. Ya nggak apa-apa lah kita ngobrol bareng Bang Noel. Coba menurut Bang Noel gimana itu? Kemana itu Paulus Bang Noel? Iya, saya curiga itu si muslim itu murtad dulu. Jadi dia dulu muslim terus jadi Kristen. Makanya murtad kan ya. Makanya selalu aja disalah-salahin sama saudara kita di sini. Silakan Ustaz Hanafi kasih pencerahan tadi sama Pak Noel. Silakan Ustaz. Harusnya Bang Noel yang menanggapi dan teman-teman apologet Kristen yang menanggapi dari data-data ajaran kasih tadi yang disampaikan, harusnya gitu loh Bang Noel. Karena kalau bukan dari apologet yang harus menerangkan, karena mereka kan pasti memiliki disiplin ilmu secara kekristenan kan Bang Noel, betul nggak sih? Jangan diserahkan kepada orang yang tidak memiliki ilmu disiplin dalam kekristenan gitu loh. Nah sayangnya kebanyakan teman-teman yang naik ke sini Bang Noel yang diskusi lintas agama di komal-komal, khususnya teman-teman kita yang sedang buka lintas agama itu kebanyakan mereka tidak memiliki disiplin ilmu. Makanya baiknya yang naik itu ya minimal ya pendeta lah gitu loh ya, syukur-syukur romo kan gitu. Jadi mereka kan pasti kan luar biasa keilmuannya gitu. Jadi bisa menjelaskan gitu loh. Karena kan pendeta naik, perpuluhan hancur, jemaat kabur, gimana nih Ustaz ini? Iya juga sih. Karena kasihan kalau cuman bahasa doktrin dan dogma gitu loh. Ya, justru saya ke teman-teman itu, mohon maaf ya teman-teman, dengan adanya komal-komal yang dari sekian ratus komal yang ada tentang lintas diskusi ya, tentang diskusi lintas agama, ya, lintas iman, dengan berbagai kitab-kitab suci yang kita baca. Justru di situ kita jadi ada manfaat di mana apa sih tujuan saya disekolahkan sama ayah ibu kita gitu kan. Kalau cuman kita disekolahkan sama ayah ibu kita terus kita bak seperti kambing atau sapi yang dicucuk hidungnya ke kanan, ke kiri, apa gunanya belajar baca, ya, belajar nulis, kita mengerti dengan kitab suci yang kita baca. Macam mana dengan apalagi kalau Al-Quran mah harus memiliki ilmu, nggak hanya cukup ditafsir. Tapi kalau umpama Bible, ya tentang original teks dipelajari cukup sudah. Karena dia nggak ada tuh ilmu-ilmu tentang balagohnya nggak ada. Macam mana di Yunani dan Ibrani ada ilmu balagoh? Nggak ada. Cuman ada di bahasa Al-Quran. Nah pertanyaannya, cobalah teman-teman yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, pelajarilah kitab suci Anda gitu. Yang Islam apalagi, ayo buka kitab suci Anda. Supaya nanti ketika kalian menemukan komal-komal lintas agama seperti ini, kalian bisa tuh memiliki
dasar-dasar yang kuat untuk berdiskusi, berdialog gitu loh. Supaya kita ini bukan untuk cari menang kalah loh. Komal ini nggak mencari menang kalah, teman-teman, demi Allah. Hanafi itu kalau dibilang kalah nggak apa-apa, saya 1000 kali, 1.000.000 kali saya dibilang kalah. Tapi Komal sahabat-sahabat saya, guru-guru saya termasuk Abu Yastrong, guru saya buka Komal, demi Allah nggak ingin cari menang teman-teman. Saya cuman karena rasa cinta saya kepada kalian seadam sehawa. Rasa cinta saya sebagai saudara seadam sehawa, cucu Nabi Adam, saya pengen kalian cerdas dan kalian jangan sampai ditipu oleh 2000 tahun yang lalu. Ya, 2024 tahun yang lalu ada manusia yang posisi harusnya dimuliakan dan dihinakan. Dan ini yang kita jaga sampai detik ini, karena rasa cinta itu kepada kalian sesama manusia, kami menyampaikan itu kebenaran, bukan kemenangan. Ambil kalau kemenangan untuk debat, ambil silahkan. Tapi yang kami cari adalah kebenaran, bukan pembenaran diri. Ingat, bukan pembenaran diri saya. Saya bisa salah, saya bisa keliru, manusia saya. Tapi yang kita cari pembenaran, kawan. Kalau kau ingin menang diskusi, cuman ingin cari-cari kesalahan, sampai kapanpun kalau orang sudah benci sama kita, dia akan menemukan sebaik apapun kita. Kalau dia sudah benci sama kita melakukan kebaikan apapun, pasti akan ditemukan kesalahan kita. Tapi kalau orang di dalam hatinya penuh dengan cinta karena Tuhan Sang Pencipta alam jagat raya, kalau di hatinya penuh dengan rasa cinta dan kasih kepada Tuhan, maka sebanyak apapun kita melakukan kesalahan, pasti akan ada sisi kebaikan yang akan kita dapatkan. Karena di hatinya penuh dengan cinta dan kasih kepada Tuhan Sang Maha Kuasa, yang Maha Kasih dan Sayang. Itu maksud saya, teman-teman. Lanjut, kawan-kawan. Masya Allah, Ustaz, benar sekali. Ini kata-kata dari Ustaz Hanafi ini memang menyentuh luar biasa. Silakan Bang Noel, ada tanggapan dari Anda, silakan. Kita sharing-sharing Bang Noel, karena Kristen yang santun seperti Anda, kami semua di sini sangat menghargai. Anda santun, kami segan. Silakan Pak Noel, silakan. Iya. Iya kan pada dasarnya itu agama itu Ogos dan Nomos itu dia. Dia bahasa Latin dia. Kalau seingat saya sekolah itu, sebetulnya agama itu penamaan pada penganut atau orang yang melakukan ritual dalam arti di sini spiritual, kebatinan, ya ragam banyak, cuma identik ya Kristen sama Islam itu dari zamannya raja-raja, zamannya Nabi itu sudah dipermasalahkan, berbeda. Izin Pak Noel, saya potong sebentar. Jadi memang harus paham dulu definisi segala sesuatu biar tidak salah menjelaskan. Ketika kita berbicara agama, di sini guru-guru saya sudah pasti mereka paham. Ketika secara tulisan A itu kan tidak, agama kacau, sehingga orang yang beragama insya Allah mereka tidak akan kacau karena agama ini mengajarkan kebaikan. Ketika Pak Noel mengatakan semua agama sama, saya bantah itu. Memang semua agama mengajarkan kebaikan, tetapi belum tentu benar, karena dasar kami umat Islam bukan baik dan buruk, tapi benar dan salah. Ketika benar maka sudah pasti baik, tapi baik belum tentu benar. Maka ketika merujuk ke Al-Quran, Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Maka agama yang benar adalah agama Islam, maka di luar Islam salah. Kami berani mengatakan seperti itu. Jadi bukan soal baik dan buruk, karena orang yang tidak punya agama pun mereka tahu baik dan buruk. Nah, kalau kita lari ke secara istilah, Islam punya definisi agama tersendiri. Apa definisi agama itu? Wada'un ilahiyun sa'ikun lidawil ulis salimati ila ma yuslihu ma'asyahum wa ma'adahum. Ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, ilahiyun sa'ikun lidawil ulis salimah,
yang mana ketetapan tersebut berlaku untuk orang-orang yang berakal, akalnya selamat. Maka di Islam orang gila itu tidak wajib beragama, anak kecil pun sama, sehingga semua orang yang ingin masuk Islam itu harus berakal dulu. Nah, maka Pak Noel harus paham di sini, orang yang ketika mentaati semua aturan-aturan atau ketetapan-ketetapan Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tidak akan kacau. Dan aturan ini berlaku untuk orang yang berakal. Seperti itu Pak Noel. Maka di dalam agama pasti ada aturan, larangan, perintah, itu kan, dan hukuman bagi yang melanggar. Itu jelas gitu. Di dalam agama harus seperti itu. Tetapi ketika merujuk ke Kristen, ya apa coba yang memang diajarkan oleh Nabi Musa di Perjanjian Lama, di Torah, yang diajarkan kepada Nabi Isa ataupun Yesus. Gimana kata Paulus, lagi-lagi ke Paulus ini, bahaya memang Paulus, sosok Paulus ini gitu kan. Semua yang masuk ke dalam mulut itu halal, tapi yang haram yang keluar dari mulut. Ya, padahal ketika melihat ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi Musa ataupun Yesus, itu babi diharamkan, dilarang mencuri dan lain sebagainya, banyak lah, pasti Pak Noel tahu gitu. Tetapi semua itu dibatalkan, tidak ada. Dengan matinya Yesus di tiang salib telah menebus dosa dan lain sebagainya. Apa Pak Noel? Coba direnungkan. Silakan Pak Noel ditanggapi, silakan. Sebentar, Iya Pak Dokter, silakan Fadol Pak. ada 2 poin dari Noel tadi yang saya mau perbaiki. Perbaiki ini bukan tujuan mengkritik Noelnya, tapi demi edukasi. Pertama, mengenai Paulus murtad, mungkin itu joke ya. Tapi yang pasti saat itu secara institusi atau secara organisasi Islam belum ada, ya. Islam belum muncul. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Muhammad SAW itu belum muncul. Jadi tidak pernah lah Paulus itu murtad, satu. Yang kedua, agama itu datang dari bahasa Latin, ya. Bahasa Sanskrit, salah, bukan dari bahasa Latin, dari bahasa Sanskerta, saya ulang. Tadi Noel mengatakan dari bahasa Latin. Kalau bahasa Latin bilang agama itu religio. Saya tahu bahasa Latin itu karena di kuliah-kuliah saya, zaman kuliah kami dulu kedokteran, pelajaran bahasa Latin itu ada, ya. Pelajaran bahasa Latin itu kalau sekarang ukurannya 4 SKS itu, ya. Jadi setiap kata-kata bahasa Latin itu dipelajari karena buku-buku kedokteran awal itu bahasa Latin. Tapi setelah tahun-tahun yang kemudian nggak ada lagi karena udah bisa dipakai bahasa Inggris, buku-buku terjemahan dari bahasa-bahasa istilah-istilah bahasa Latin udah diinggriskan. Jadi bahasa Latin untuk agama itu religio, saudaraku Noel, ya. Sedangkan istilah agama itu datang dari bahasa Sanskrit, Sanskerta, ya. Agama tidak kacau. Lanjut. Masya Allah. Saudaraku semuanya yang ada di bawah, mohon maaf ya untuk Muslim, saya tidak naikkan dulu, mungkin buat Kristen dulu ya. Ya. Iwan Pilah bantu di tap biar Pak Noel ada temannya. Ini Prensius, di mute dulu, Anda agak noise ya. Silakan Bang Noel. Ya. Karena yang saya dengar di Muslim itu kan nabi-nabi sebelum adanya Nabi Muhammad mengajarkan Islam. Betul apa salah? Ya, termasuk Yesus sendiri itu Islam secara konsep, tapi secara institusi bukan Islam. Artinya secara keagamaan, ya kan, Islam yang dimaksud hari ini adalah Islam yang bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Islam artinya orang yang berserah diri, ya. Berserah diri kepada siapa? Kepada Allah. Siapa saja yang berserah diri kepada Allah, maka dia itu Islam. Maka apakah Yesus Christ itu berserah diri pada Allah? Iya, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak mampu berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kan sama dengan la haula wala quwata illa billah aliyul azim. Jadi kira-kira intinya kalau mau kita sederhanakan, konsepnya Islam, tapi secara institusi atau penyebutan bukan Islam. Mereka adalah orang-orang Islam, ya, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi kalau dikatakan tadi Paulus pernah nggak mengikut Jesus Christ, nggak pernah, saudaraku, nggak pernah dia mengikut Jesus Christ, karena justru dia membuat ajaran baru yang bias, yang menyimpang, yang deviasi, ya.
dari ajaran utama. Buktinya tadi itu dia udah mengatakan, ya kan, tidak perlu mengikuti asas yang pertama. Asas yang pertama itu apa? Ya kan? Ya, itulah hukum yang pertama yang diajarkan oleh Yesus, ya. Mengasihi Tuhan Allahmu, ya kan? Itu adalah hukum yang pertama. Nah, tapi ketika sampai di Paulus, dia mengatakan sebaliknya. Nah, jadi intinya yang kami bahas itu, yang dibahas dari tadi oleh ajaran kasih itu adalah fakta-fakta bahwa apa yang dikatakannya tadi di Ibrani 1:6 itu membuktikan bahwa dia punya otoritas dan kapasitas di atas Yesus. Ya, buktinya dia mampu eliminir, ya, mampu membelokkan, mengeliminir itu menyingkirkan, ya, ajaran-ajaran Yesus dan menjadi tidak penting, hanya menjadi jargon saja. Dan untuk pembenaran apa yang dia ucapkan. Itu aja yang saya bisa sampaikan sebelum Anda sendiri menjawab dan melanjutkan dengan Ustazi Hanafi. Insya Allah, luar biasa. Silakan Bang Noel kalau ingin menanggapi, atau saya sarankan Anda kalau ada yang tidak paham mau bertanya-tanya silakan, mumpung di sini banyak guru-guru saya. Silakan Bung Noel, silakan. Iya, berarti kan Islam itu kan ajaran berserah kepada Allah kan ya. Iya, Noel. Iya. Namun yang tadi diutarakan itu kan Paulus berserah pada Yesus, menuhankan Yesus kan. Bahaya ini, bahaya Bung Noel, bahaya. Lanjut. Ya, berarti kan dia murtad dia itu. Dia kan orang murtad tadinya, kan Muslim apa Islam lah. Islam ya kan. Aduh. Berserah sama Allah, ternyata dia berserah sama Yesus, berarti dia murtad itu. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika Pak Noel menuhankan Yesus, berarti Pak Noel pengikut Paulus penyembah Yesus. Sepakat nggak Pak Noel? Bahaya ini. Silakan. Ya berarti orang Kristen itu murtad ya. Iya. Jadi bukan pengikut Yesus, pengikut Paulus penyembah Yesus. Karena Yesus itu menyembah Tuhan satu-satunya, Tuhan yang tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Itu, gimana sih Bang Noel? Ya setidak-tidaknya kan konsepnya ya kembali ke awal kan, agama tuh agar tidak kacau ya. Ini banyak sih yang saya kenal gitu, orang yang tidak beragama tapi tidak kacau gitu perilakunya, tindakannya. Cuma hanya dia tidak percaya dengan adanya Tuhan gitu, karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh. Banyak sih gitu. Nah itu benar, ajaran samawi, ajaran para nabi seperti itu. Tapi ketika merujuk ke agama Bung Noel, Tuhannya bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diraba, bahkan bisa diterawang. Bahaya ini, bahaya. Lu palsu. Jadi gini Bang Noel, saya selalu mengingatkan seluruh sahabat-sahabat saya Sa'adam Sahawa, saudara saya Sa'adam Sahawa, bahwa ketika kita diberikan pendidikan dari mulai ayah ibu kita yang berjuang habis-habisan mencari nafkahnya, ya, membesarkan kita, menyusui kita, merawat kita yang luar biasa. Kalau di dalam Al-Quran kalimatnya wahnan ala wahnin wa fisalun fi amain, berat dalam berat, susah dalam susah, luar biasa. Bahkan tangan yang sucinya rela untuk membasuh kotoran-kotoran kita gitu. Karena supaya kita ini ketika besar itu kita menjadi orang-orang yang unggul. Karena kita memang dari mulai kita ini jadi sperma dan ovum itu, hadirnya kita sekarang ini karena kita adalah termasuk manusia yang unggul pilihan. Dari sekian juta miliar yang keluar dari sperma itu, maka akan jadi satu kan. Maka itulah kita. Kita inilah manusia-manusia unggul yang sudah terlahir supaya kita jadi manusia yang unggul ini dalam hidup. Makanya ketika kita diberikan pendidikan yang luar biasa, maka ayo baca, cari tahu. Maka di situ ada